Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adelia Selvi Prabaningrum. Di video kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu dengan judul mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan model sequenced. Nah, buat kalian yang penasaran nih, apa sih itu model terpadu sequenced? Bagaimana ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya, serta implementasinya? Makanya tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang secara sengaja menghubungkan berbagai aspek baik dalam satu mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu tipe urutan atau sequenced menurut Forgati tahun 2009 adalah pengaturan beberapa topik dalam satu mata pelajaran. Model sequenced berfokus pada urutan penyampaian materi, menekankan kesamaan konsep meskipun berasal dari mata pelajaran yang berbeda. Dalam praktiknya, model ini memungkinkan penyampaian beberapa konsep yang serupa secara bersamaan. Sementara salah satu konsep dapat diajarkan secara terpisah. Metode ini dilakukan dengan mengatur kembali topik-topik dan menyusunnya agar memiliki kesamaan satu sama lain. Topik pembelajaran yang tersedia dapat diurutkan dan dipilih sesuai dengan prioritas, menentukan mana yang harus didahulukan dibandingkan topik lainnya. Tujuan dari pembelajaran terpadu model sequenced adalah untuk menyampaikan materi secara utuh dan menyeluruh dengan menggabungkan materi yang memiliki karakteristik yang serupa dan saling berkaitan. Selanjutnya ada ciri-ciri model sequenced. Di sini ada 5 ciri-ciri model sequenced menurut Alfianti DKK tahun 2023. Ciri-ciri yang pertama adalah berfokus pada siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep yang diajarkan melalui keterkaitan antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung aktivitas belajar siswa. Ciri-ciri yang kedua yaitu konsep dari berbagai bidang studi disajikan secara terpadu dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri yang ketiga, guru dari masing-masing bidang studi bekerja sama untuk mengurutkan konsep yang sama yang akan diajarkan kepada siswa. Ciri yang keempat, topik dalam satu mata pelajaran disusun dan diatur bersamaan dengan topik dari mata pelajaran lain. Ciri yang kelima, ide atau konsep yang sama dalam satu mata pelajaran juga diajarkan di mata pelajaran lain, meskipun dilakukan secara terpisah. Nah, model sequenced juga memiliki kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan secara paralel, sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. Kelebihan yang kedua, yaitu guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan yang ada di buku. Kelebihan yang ketiga, membantu siswa memperoleh pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kelebihan yang keempat, menambah kreativitas guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Kelebihan yang kelima, mempererat hubungan antar guru mata pelajaran yang berbeda. Kelebihan yang keenam, aktivitas pada suatu mata pelajaran dan dapat meningkatkan pelajaran yang lainnya. Namun, model sequenced juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah yang pertama, dibutuhkannya kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model urutan atau sequenced ini. Kekurangan yang kedua, tidak mudah tentunya mengkolaborasikan urutan pokok bahasan dari masing-masing guru. Terlebih lagi, waktu yang diberikan pada setiap mata pelajaran tidaklah sama. Kekurangan yang ketiga, guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi. Dan terakhir, membutuhkan kolaborasi serta fleksibilitas dari semua orang yang terlibat.
Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Menurut Santriawati DKK tahun 2023 menyatakan bahwa penggunaan model urutan dalam proses pembelajaran di sekolah harus mengikuti langkah-langkah pengembangan berikut. Yang pertama adalah menganalisis kurikulum. Yang kedua ada redesign. Pilih dua topik yang serupa dari dua mata pelajaran yang berbeda. Kemudian, urutkan topik-topik tersebut dalam periode waktu yang sama. Yang ketiga, desain. Pertimbangkan urutan argumen dari kedua subjek dan urutan yang tepat. Yang keempat, ada kecanggihan. Desain unit baru, topik atau dua konsep yang dapat disajikan secara logis dalam periode yang sama. Yang kelima, menetapkan model urutan untuk pembelajaran terintegrasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan model sequenced juga menghadapi beberapa tantangan. Seperti yang pertama adalah beragamnya kemampuan siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Model ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan setiap tahap pembelajaran. Hal ini seringkali menjadi tantangan dalam kurikulum yang padat. Tantangan yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai seperti media pembelajaran interaktif untuk mendukung penerapan model sequenced. Nah, selanjutnya ada implementasi. Di sini saya mengambil contoh mata pelajaran IPS dan matematika dengan topik yang sama yaitu uang. Di IPS, siswa akan belajar tentang sejarah uang, jenis-jenis uang, fungsi uang dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di pelajaran matematika, siswa akan belajar mengenai jenis-jenis uang, nilai nominal pada uang, dan belajar menyelesaikan soal cerita tentang uang. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan model sequenced juga menghadapi beberapa tantangan. Seperti yang pertama adalah beragamnya kemampuan siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Model ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan setiap tahap pembelajaran. Hal ini seringkali menjadi tantangan dalam kurikulum yang padat. Tantangan yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai seperti media pembelajaran interaktif untuk mendukung penerapan model sequenced. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai model sequenced, mulai dari pengertian, kelebihan kekurangan, ciri-ciri, tantangan, dan implementasi. Terakhir ada kesimpulannya yaitu model pembelajaran terpadu tipe sequenced adalah pendekatan yang menghubungkan berbagai topik dari mata pelajaran yang berbeda secara berurutan dengan tujuan untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang saling terkait. Dalam model ini, siswa didorong untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan melalui eksplorasi tema yang relevan, yang membantu mereka memahami isu-isu kompleks di lingkungan mereka. Model sequenced memiliki kelebihan dalam meningkatkan pemahaman siswa melalui integrasi materi yang saling berhubungan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti perlunya kolaborasi yang efektif antara guru untuk mata pelajaran dan manajemen waktu yang baik dalam penyampaian materi.
Pembelajaran dengan moda sequenced terdiri dari 3 tahapan eksplorasi, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Setiap tahap memiliki langkah-langkah spesifik yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.